Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update beberapa berita terbaru di market crypto, tapi khususnya kita akan membahas beberapa altcoin ya. Jadi berita terbaru untuk altcoin, lalu nanti kita mungkin juga akan membahas sedikit technical analysis untuk Bitcoin dan mungkin untuk Ethereum juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini di mana kita membahas berita-berita, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe juga ya untuk yang belum subscribe. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita update dulu keadaan market crypto untuk hari ini bagaimana. Naik sekitar 0,67%, tapi ini lebih ke arah masih sedikit sideways sih. Jadi ada beberapa altcoin yang naik, ada beberapa crypto juga yang mengalami penurunan ya. Bisa kita perhatikan, ada beberapa yang merah, ada beberapa yang juga mengalami kenaikan sedikit. Mungkin kita lihat secara peringkatnya langsung di sini. Dari CoinGecko di sini kita bisa perhatikan ada Convex Finance naik 15%, ada Dash, Algorand, Kusama yang cukup naik lah 7-8%, cukup lumayan. Ini Pancake juga lagi naik. Nah, di video ini mungkin kita akan bahas sedikit Pancake juga ya. Kalau untuk penurunan bagaimana? ApeCoin ya, ApeCoin sekali lagi mengalami penurunan 7%. Tapi di video kali ini kita juga akan membahas beberapa berita tentang ApeCoin, karena saya rasa ini cukup menarik juga untuk Ape sendiri. Dan kalau untuk teman-teman yang mau tahu apa sih itu ApeCoin dan kenapa dia menarik juga, ini kita ada beberapa hari lalu kita ada buat nih, masih boleh beli ApeCoin. Di sini kita membahas fundamentalnya ApeCoin lah kira-kira ya. Nah, kita lihat langsung ke berita terbaru. Ini mungkin berita tentang ApeCoin ya. Nah, ini kita lihat dari Blockworks di mana dia bahas Time Magazine to accept ApeCoin for digital subscription in the coming weeks. Dan ini cukup sangat-sangat positif sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena Time Magazine pasti teman-teman tahu salah satu top majalah di dunia, dan pasti banyak orang juga yang bisa dibilang subscribe lah ke dia gitu ya, yang langganan gitu ya, digital subscription. Nah, dia rencananya mau accept ApeCoin untuk membayar digital subscription-nya tersebut gitu. Jadi akan cukup menarik juga. Tapi sekali lagi ini belum kepastian ya. Ini masih in the coming weeks dan belum berita kepastiannya gitu ya. Tapi ini cukup positif sebenarnya untuk ApeCoin. Lalu kita lihat ini beberapa hari yang lalu juga, ini sebenarnya Yuga Labs. Yuga Labs ini adalah perusahaan yang membuat Bored Ape Yacht Club. Mungkin teman-teman tahu NFT-nya gitu ya. Dan Yuga Labs sendiri juga yang membuat ApeCoin. Dan kalau kita perhatikan, ini kalau kita mute ya, ini lagi ada trailer tentang Metaverse BAYC atau Bored Ape Yacht Club yang NFT yang cukup top lah. Bukan cukup top, mungkin dia memang yang topnya ya. Mungkin bisa top besar lah istilahnya ya. Ini trailer tentang Metaverse-nya lah istilahnya ya. Dan dia ada bahas see you on the other side in April. Jadi mungkin ApeCoin bisa sedikit mengalami tren positif juga di bulan April ya. Mungkin ini teman-teman bisa perhatikan sedikit, karena mungkin di roadmapnya April cukup padat juga. Dan sekarang kita akan langsung masuk juga ke berita terbaru, itu Avalanche ya. Kalau kita perhatikan Avalanche, mana kita lihat ya di sini. Avalanche selama 7 hari terakhir dia memang mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, 33%. Kenapa dia mengalami kenaikan cukup besar? Karena mungkin ini adalah dari eventnya dia yang namanya Avalanche Summit. Ini sebenarnya sudah kita bahas di video terakhir tentang Avalanche nih. Ini dari 6 hari yang lalu gitu. Jadi kalau teman-teman yang melihat video ini dan mungkin bisa take action juga, memang udah cukup lumayan juga ya profitnya. Avalanche Summit ini di bulan Maret 22 sampai 27. Jadi bisa dibilang ya di minggu inilah. Tapi kalau teman-teman yang belum ada Avalanche ini fundamental cukup bagus. Tapi biasanya kalau berdasarkan history, kalau pada saat event atau pada saat summit seperti ini ada pembicara dan lain-lain, mungkin price-nya sedikit mengalami penurunan biasanya ya. Jadi kalau misalnya menunggu, lebih baik wait and see dulu. Kalau ternyata dia mengalami penurunan, mungkin bisa beli juga. Tapi apakah price-nya juga bisa naik? Sebenarnya bisa juga gitu. Kenapa? Karena ini tergantung pengumumannya dia tuh sebesar apa. Apakah orang expect tentang pengumuman sebesar itu atau enggak gitu. Jadi kembali lagi kita harus tahu dulu isi dari Avalanche Summit-nya itu apa gitu. Tapi kan ini belum mulai, jadi kita tidak tahu juga. Ini udah ada cuplikan di mana banyak orang yang sudah mendaftar lah di Avalanche Summit ini, bahkan sudah di dalam airportnya juga ada ini Avalanche Summit-nya gitu ya, picture-nya Avalanche. Lalu kita lihat juga salah satu ya, kalau secara fundamental yang cukup menarik dari Avalanche sebenarnya ya, ini mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya Anchor Protocol. Dia adalah
DeFi lah, DeFi untuk Terra. Dan kalau kita perhatikan memang di DeFi lama ya, secara statistik, secara total value lock adalah berapa banyak sih dana yang di lock di dalam decentralized application-nya tersebut gitu ya. Anchor Protocol ini mempunyai 14,17 billion, 14 miliar dolar lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi cukup besar, bahkan top 5 dari seluruh DeFi di seluruh ekosistem. Nah, yang menariknya apa sih dari Anchor Protocol ini? Yang menariknya, secara user dia cukup banyak orang yang memakai Anchor Protocol. Kenapa? Karena memang kalau di Anchor Protocol ini kelebihannya adalah bisa staking UST dengan bunga 19,47%. Jadi di mana lagi kita bisa staking stablecoin mendapatkan bunga 19% hanya di Anchor Protocol. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya adalah Anchor Protocol ini bukan hanya di dalam ekosistem Terra gitu. Jadi sekarang dia udah integrasi ke dalam ekosistem baru. Ekosistem apa? Ekosistem Avalanche ini. Kita bisa lihat, kita switch change ke dalam Avalanche. Jadi ini sudah mau support lah gitu. Jadi kalau teman-teman yang di ekosistem Avalanche yang mau staking UST, ini juga bisa gitu ya. Jadi ini akan cukup positif untuk Anchor Protocol sendiri maupun juga untuk Avalanche-nya, karena lebih banyak user yang akan memakai ekosistem Avalanche juga lah, bisa dibilang ya. Itu untuk Avalanche. Lalu kita lihat juga ada berita terbaru. Ini tadi kita lihat ya, Cake PancakeSwap mengalami sedikit kenaikan karena memang ini ada sekitar 6,8 juta Cake just burn. Jadi memang kalau Pancake ini dia mempunyai target dan akan burning selama kurun waktu tertentu gitu ya. Dan ini sekitar 6,8 juta atau 45 juta yang dibakar. Burning itu artinya apa? Artinya supply-nya menurun gitu ya. Dengan supply PancakeSwap-nya menurun atau cake-nya menurun, artinya apa? Artinya harganya akan naik. Makanya kita lihat kalau hari ini PancakeSwap ya, kita coba perhatikan. Ini sedikit naik sekitar 5,6% ya, bisa kita perhatikan. Lalu PancakeSwap sendiri sempat mengalami kenaikan juga dalam beberapa hari terakhir. Ini memang karena dia lagi ada berita juga dan cukup bullish sih. Ini lebih besar lah kalau saya lihat ya, kalau untuk beritanya sendiri, in partnership with Binance, karena memang dia juga di Binance Smart Chain ya. Nah, dia ini partner dengan Binance bisa dibilang top exchange kan, dan users can seamlessly use PancakeSwap through the Binance app, attracting new centralized exchange user. Jadi ini intinya adalah nanti di dalam aplikasi Binance itu orang-orang gitu yang memakai Binance Exchange-nya bisa menggunakan PancakeSwap, dan ini sangat-sangat positif news sih sebenarnya untuk Pancake sendiri gitu. Lalu nextnya kita juga ada Shiba gitu ya. Shiba ini cukup menarik juga. One whale scoops up 3.7 trillion Shiba Inu worth $89 million gitu. Jadi ini ada satu paus gitu ya yang bisa dibilang membeli 3,7 triliun Shiba, sekitar setara dengan 89 juta. Kalau teman-teman yang belum tahu, whale itu apa? Ya paus yang mempunyai funding capital yang besar lah gitu ya. Dan dia membeli Shiba, dan memang ini Shiba ini bisa dibilang menjadi salah satu kripto favorit paus-paus besar, untuk paus-paus besar Ethereum gitu ya. Kita coba lihat lebih detail lagi ya. Nah ini, the most recent SHIB transaction, salah satu whale, dia ranking 216 Ethereum whales. Jadi bisa dibilang dia paling besar ke 216 lah dari Ethereum punya whale gitu ya, paus-paus Ethereum. Dia membeli yang tadi kita bilang 3,7 triliun dolar SHIB dengan setara dengan 89 juta dolar gitu. Dan ini ada statistik yang cukup menarik juga menurut saya. Kita di sini according to Whale-Stats, bisa kita lihat zoom sedikit, di mana di sini Shiba Inu is currently the third biggest token position by dollar value, helped by the top 100 Ethereum wallets. Jadi bisa dibilang dia menjadi kripto ketiga terbesar lah yang dibeli oleh top 100 Ethereum wallet. Yang pertama apa? Yang pertama pasti karena namanya Ethereum wallet ya Ethereum. Yang keduanya FTX token atau FTT. Lalu yang ketiga Shiba Inu gitu. Jadi ini cukup menarik. Dan ya, sekarang kita akan masuk sedikit teknikalnya bagaimana dengan keadaan Bitcoin, karena sempat kita mengalami kenaikan lalu kita mengalami penurunan ya dalam beberapa hari terakhir. Nah, pertanyaannya adalah pasti apakah ini kita lanjut turun atau enggak. Nah, kalau menurut saya sebenarnya untuk mungkin kita disclaimer on dulu karena bukan non financial advice dan teman-teman harus do your own research. Semua keputusan juga di tangan teman-teman ya. Dan kalau saya lihat untuk sekarang sebenarnya ini kita walaupun kita turun, ini kita di dalam support kuat kita. Jadi ini
a good thing atau menjadi salah satu sentimen yang positif juga. Dan kita bisa lihat di sini exponential moving average 20-nya kita ini berhasil menjadi, bisa dibilang support lagi gitu ya, menjadi support. Sebelumnya kita bisa lihat ini sempat menjadi resisten juga di sini, garis ini exponential moving average yang warna orange, dan sekarang kita menjadi support gitu ya. Nah, lalu kita lihat juga di sini ini persis di dalam level support yang sempat kita buat juga dalam beberapa video yang lalu di level 40.300 dan 40.800. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini adalah lebih ke arah healthy correction sih gitu. Jadi masih sehat, dia naik gitu ya. Dia naik terus dia koreksi gitu. Kalau misalnya dia lose support atau dia kembali lagi ke level 39 ribuan atau di bawah 40 ribu, nah itu akan cukup bahaya. Kenapa? Karena artinya memang ini benar-benar bear masih menguasai market lah gitu ya. Tapi saya rasa sendiri kalau kita lihat dalam beberapa track record dalam beberapa hari terakhir, ini bisa kelihatan bear ya, atau orang-orang yang mau Bitcoin turun ini kelihatannya lebih sedikit mengalami pelemahan gitu ya, karena Bitcoinnya cukup mengalami penguatan juga. Dan mungkin ini adalah salah satu tanda di mana kita bisa sedikit atau mulai ada potensi mengalami reversal sekali lagi gitu ya. Tapi ya kembali lagi disclaimer on, bagaimana kalau teman-teman yang belum beli kripto gitu, apakah beli sekarang adalah waktu yang cukup bagus? Sebenarnya kalau sekarang mungkin cukup bagus ya dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, tapi jangan all in kalau menurut saya sendiri. Ini lebih ke arah dicicil dulu aja. Jadi di sini adalah poin yang cukup bagus untuk teman-teman dollar cost average atau dicicil masuknya, jadi bertahap, let's say 10% atau 15% untuk masuk dulu. Kita lihat keadaan market gimana, dan ya kalau ternyata naik jadi cukup bagus juga gitu ya. Dan kalau misalnya confirmnya bagaimana, kembali lagi confirmnya yang sempat kita bahas di beberapa video yang lalu, yaitu di 44.500an. Apakah bisa? Mungkin bisa, tapi kita lihat dulu sekarang adalah yang kita fokuskan adalah resisten sebelumnya, yaitu adalah high dia sebelumnya. Itu yang saya perhatikan tuh ini di sini ya, di level 42.600. Kalau ternyata kita bisa break 42.600, mungkin kita bisa secara cepat juga untuk tes 44.000 gitu ya. Jadi ini lebih karena hanya retestment aja untuk Bitcoin. Mungkin di Bitcoinnya kurang begitu jelas ya, tapi kalau teman-teman perhatikan di beberapa altcoin, contohnya kita lihat misalnya di Ethereum gitu ya. Nah di sini secara teknikalnya ini cukup bagus juga untuk Ethereum. Bisa teman-teman perhatikan dia breakout ya. Lihat di sini resisten line-nya dia dari Januari gitu ya, dari awal tahun belum berhasil break. Supportnya juga cukup bertahan ya, kita bisa lihat dari sini. Dan dia membuat pattern bisa dibilang seperti double bottom, seperti ini, double bottom ya, double bottom. Dia break ke atas, dan ini memang sesuai target juga, karena di sekitar level, let's say ini topnya berapa, topnya di sekitar 2900an gitu ya, kena. Tapi persis di level sini juga ini menjadi level resistannya dia juga gitu. Di sini ada resisten, lalu di sini juga ada sempat menjadi support gitu ya. Jadi pada saat dia naik di sini, pada saat dia menaik, ini menjadikan resisten yang kuat juga. Dan penurunan untuk beberapa hari yang lalu ini juga bisa dibilang menjadi retest yang cukup kuat juga untuk Ethereum gitu. Jadi bisa dibilang ini zone retestment zone lah. Bisa kita lihat ganti warna gitu ya di sini. Retest yang sebelumnya menjadi resisten, dan sekarang dia mau mencoba lagi untuk breakout ke atas. Pertanyaannya adalah apakah Ethereum bisa break 3000 atau enggak gitu ya. Dan ya kira-kira itu sih untuk beberapa update market crypto untuk hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching. See you in next video. Bye bye.